Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonometrika yang beranggotakan Dwi Ayu Lestari, NIM 12204193012, Devi Trikusumawati, NIM 12204193016, Cindy Safira Wilista, NIM 12204193138, Najib Mulaila, NIM 12204193168, Nina Setiani, NIM 12204193179. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik korelasi. Jadi ada 3 pembahasan dari teknik korelasi ini, yaitu korelasi produk momen, korelasi peringkat Spearman, dan koefisien kontingensi. 1. Korelasi produk momen. Metode korelasi produk momen dari Pearson digunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak dapat dilakukan. Korelasi produk momen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara 2 variabel dengan menentukan hasil kali momen. Ada 2 macam persamaan yang dapat digunakan dalam menghitung koefisien korelasi produk momen, yaitu persamaan 1, R sama dengan sigma N, I sama dengan 1 X I Y I dibagi akar sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat dikali dengan akar sigma N I sama dengan 1 Y I kuadrat. Sehingga X I sama dengan X I dikurangi X sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 Y I. Persamaan yang kedua, R sama dengan N sigma N I sama dengan 1 X I Y I dikurangi sigma N I sama dengan 1 X I sigma N I sama dengan 1 Y I dibagi dengan akar N sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat dikurangi sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat dikali akar N sigma N I sama dengan 1 Y I kuadrat dikurangi sigma N I sama dengan 1 Y I kuadrat. Keterangannya yaitu R sama dengan koefisien korelasi Pearson. N adalah banyak pasangan nilai X dan Y. Sigma XY adalah jumlah dari hasil kali nilai X dan Y. Sigma X adalah jumlah nilai X. Sigma Y adalah jumlah nilai Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Kita langsung menuju contoh soal. Direktur pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Jadi kita misalkan X kapital sama dengan biaya iklan dalam puluhan juta rupiah, sedangkan Y kapital adalah hasil penjualan dalam puluhan juta rupiah. Dari data yang dimiliki perusahaan tersebut ditunjukkan bahwa nilai kedua variabel itu adalah biaya iklan atau dalam X kapital yaitu 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, dan 17. Sedangkan hasil penjualan dalam Y kapital yaitu 3, 7, 9, 12, 15, 16, 20, dan 22. Untuk menghitung R dengan menggunakan persamaan 1 diperlukan lembaran kerja atau worksheet sebagai berikut. Jadi data X-nya tinggal kita masukkan mulai dari 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, dan 17. Sehingga kita dapatkan sigma XI sama dengan 80 dan nilai X sama dengan 10. Nilai X ini didapatkan dari sigma XI sama dengan 80 dibagi banyaknya data, yaitu ada 8. Jadi 80 dibagi 8 sama dengan 10. Ini adalah nilai X-nya. Lanjut ke tabel bagian Y. 3, 7, 9, 12, 15, 16, 20, dan 22. Maka sigma YI sama dengan 104 dan Y sama dengan 13. Lanjut ke tabel X kecil. Jadi tabel X kecil ini didapatkan dari ini tabel X besar atau kapitalnya. Yang pertama kan ada 2, sedangkan X-nya itu 10. Jadi 2 itu kurang berapa jika X-nya harus 10? Sehingga kurangnya adalah 8. Nah, kita masukkan di dalam tabel X-nya.
kita isikan dengan tanda negatif 8. Seterusnya seperti itu, hingga didapatkan sigma xi sama dengan 0. Sehingga di sini kita juga bisa mencari nilai dari y kecil. Caranya sama, yaitu ketika kita ada data y besar atau y kapitalnya 3, sedangkan y sama dengan 13, berarti kita kurang 10. Nah, di dalam y ini kita isikan dengan tanda negatif 10, negatif 6, negatif 4, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan sigma y i sama dengan 0. Sedangkan x kuadrat ini adalah kuadrat dari x kecil. Kita perhatikan ya, ini adalah x kecil kuadrat, sehingga yang kita kuadratkan adalah negatif 8 dikali negatif 8 sama dengan 64. Begitupun seterusnya hingga didapatkan sigma xi kuadrat sama dengan 186. Dan y kuadrat didapatkan dari data y kecil tadi ada negatif 10, kita kali negatif 10 sehingga hasilnya adalah 100. Caranya sama untuk ke bawah, sehingga didapatkan sigma yi kuadrat sama dengan 296. Kita masuk ke data xy, yang berarti data x dikalikan dengan data y. Negatif 8 dikali negatif 10 sama dengan 80. Negatif 5 dikali negatif 6 sama dengan 30. Begitupun seterusnya hingga didapatkan sigma xi yi sama dengan 234. Lalu kita masukkan pada rumus persamaan 1, R sama dengan sigma xi yi dibagi akar sigma xi kuadrat dikali akar sigma yi kuadrat sama dengan 234 dibagi akar 186 dikali akar 296 sama dengan 0,997. Sedangkan untuk menghitung R dengan persamaan 2 diperlukan lembaran kerja atau worksheet sebagai berikut. Dari tabel kita masukkan data X dan Y-nya sehingga didapatkan sigma XI sama dengan 80 dan sigma YI sama dengan 104. Nah, pada tabel persamaan 2 ini kita lihat perbedaan antara tabel persamaan 1 dan tabel persamaan 2, yaitu apa? Yaitu pada persamaan 1 kita harus mencari nilai X kecil, sedangkan pada persamaan 2 kita tidak harus mencari nilai X kecil, sehingga X langsung kita kuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 25, sedangkan pada data Y kuadratnya juga seperti itu, yaitu 3 kuadrat, 7 kuadrat, seperti itu. Sehingga didapatkan sigma XI kuadrat sama dengan 986 dan sigma YI kuadrat sama dengan 1648. Nah, untuk tabel X dikali Y, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 7 sama dengan 35, dan seterusnya, sehingga didapatkan sigma XI YI sama dengan 1274. Lalu kita masukkan atau kita gunakan rumus persamaan 2, yaitu R sama dengan N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dikali akar N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat sama dengan 8 kali 1274 kurangi 80 dikali 104 dibagi akar 8 kali 986 dikurangi 80 kuadrat dikali akar 8 dikali 1648 dikurangi 104 kuadrat sama dengan 1872 dibagi 38,5746 dikali 48,6621 sama dengan 0,997. Dari perhitungan baik dengan rumus 1 maupun rumus 2 diperoleh hasil yang sama, yaitu R sama dengan 0,997. Jika mungkin dari kedua rumus tersebut diperoleh hasil yang sedikit berbeda, hal itu semata-mata karena kesalahan dalam pembulatan atau rounding error. Nilai R sama dengan 0,997 menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi antara biaya iklan dengan hasil penjualan sangat kuat dan positif. Dari nilai R dapat dicari KD, yaitu R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,997 kuadrat dikali 100% sama dengan 99,4%. Sisanya sebesar 0,6%.
Yang kedua adalah korelasi Rank-Spearman. Berbeda dengan korelasi product moment dari person, di mana sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan harus sama, yaitu data interval atau rasio dan harus berdistribusi normal. Sedangkan korelasi Rank-Spearman merupakan teknik korelasi yang paling awal dikembangkan dan paling populer hingga sekarang. Metode korelasi Rank-Spearman ini digunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak yang sulit atau tidak mungkin dilakukan. Dalam mengukur koefisien korelasinya, hanya disyaratkan bahwa pengukuran kedua variabelnya sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, sehingga individu-individu yang diamati dapat diberi peringkat dalam dua rangkaian yang berurutan, dan variabelnya tidak harus berdistribusi normal. Jika terdapat dua kelompok data observasi sampel dengan jumlah N1 dan N2 yang sama, maka koefisien korelasi Rank-Spearman yang dinotasikan dengan RS dapat dirumuskan sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI pangkat 2 dengan I sama dengan 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N dikali N pangkat 2 dikurangi 1, di mana RS adalah koefisien korelasi Spearman. DI menunjukkan perbedaan setiap pasang rank atau selisih peringkat untuk setiap data, dan N menunjukkan jumlah pasangan rank atau jumlah sampel atau data. Berikut langkah-langkah dalam menghitung koefisien korelasi Rank-Spearman. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur diberi peringkat. Bila ada nilai pengamatan yang sama, maka dihitung peringkat rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap peringkat tersebut dikuadratkan dan kemudian dihitung jumlahnya. Yang keempat, menghitung koefisien korelasi. Berikutnya adalah contoh korelasi Rank-Spearman. Misalkan ada 8 orang calon tenaga penjualan atau salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah selesai diuji, mereka kemudian diberi tugas untuk melakukan penjualan. Nilai ujian dimisalkan dengan X dan hasil penjualan dimisalkan dengan Y. Tahun pertama disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, dapat dilihat pada tabel yang pertama, yaitu yang tertera nama, nilai ujian yang dimisalkan X, hasil penjualan yang dimisalkan dengan Y. Di sana ada beberapa nama dan juga nilai serta hasil penjualan. Dari data tersebut, carilah koefisien korelasinya. Kemudian pemecahannya. Untuk menghitung RS diperlukan lembaran kerja yang berisi nama, X, Y, rank X, rank Y, D, dan D2. Kemudian kita cari RS, yaitu dengan rumus 1 dikurangi 6 sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N D1 pangkat 2 per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Maka RS sama dengan 1 dikurangi 6 kali 4,5 per 8 dikali 8 kuadrat dikurangi 1. Maka RS sama dengan 1 dikurangi 0,0536, RS sama dengan 0,9464. Catatan, A, nilai ujian Ali dan Firman adalah sama, yaitu 50, sehingga peringkatnya diperoleh dari rata-rata hitungnya. Keduanya menempati peringkat 7 ditambah 8 per 2, sama dengan 15 per 2, jadi sama dengan 7,5. Yang B, pada hakikatnya pemberian rank dapat dimulai dari nilai yang terbesar sampai dengan nilai yang terkecil atau sebaliknya. Namun pada umumnya dimulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Jika jumlah variabel yang memiliki pangkat sama tidak terlalu banyak, maka pengaruhnya terhadap hasil RS tidak terlalu besar, sehingga dapat diabaikan dan rumus di atas masih bisa dipakai. Akan tetapi,
jumlahnya terlalu banyak. Rumus di atas harus mendapat sedikit perubahan karena untuk mengurangi dampak jumlah variabel dengan pangkat yang sama terhadap hasil perhitungan RS. Adapun rumus RS dengan modifikasi berikut. RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma Fx. Sedangkan sigma Y kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma Fy. F merupakan faktor koreksi bagi tiap kelompok dengan pangkat yang sama dan dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan F pangkat 3 dikurangi F per 12. Korelasi data kualitatif. Untuk data yang bersifat kualitatif yang dipergunakan untuk mengukur kuatnya hubungan adalah koefisien bersyarat yang mempunyai pengertian yang sama dengan korelasi. Koefisien kontingensi diberi simbol CC dinyatakan dengan rumus CC sama dengan X kuadrat per X kuadrat plus N aksen kemudian diakar, di mana X kuadrat adalah nilai C square dan N adalah besarnya sampel. Untuk kasus dua kelompok dengan dua kategori tabel kontingensi 2x2, nilai C square dihitung dengan rumus X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD dikurangi BC kemudian dikuadratkan dibagi dengan A plus B kali C plus D dikali dengan A plus C dikali dengan B plus D. Kemudian untuk tabel kasus dua kelompok dengan kategori tabel kontingensi 2x2 bisa dilihat yang ada dalam PPT tersebut. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa NI adalah jumlah sampel baris ke I, NJ adalah jumlah sampel baris ke J, dan N adalah jumlah sampel keseluruhan. Kemudian untuk contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan jenis kelamin ada hubungannya dengan kesenangan karyawan-karyawan itu dalam mengikuti senam kesegaran jasmani. Dua kelompok karyawan yang dibedakan menurut jenis kelamin wanita dan pria masing-masing terdiri atas 100 orang. Hasil wawancara dengan mereka menghasilkan informasi yang ada pada tabel. Kemudian bantulah peneliti tersebut untuk menghitung koefisien korelasinya. Untuk pemecahannya, sebelum kita menghitung koefisien korelasinya, maka dihitung terlebih dahulu C square-nya dengan menggunakan rumus X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD dikurang BC dikuadratkan dibagi dengan A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Kemudian hasilnya adalah 9,5238. Lalu jika sudah diketahui nilai C square-nya, kemudian dihitung nilai koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus CC sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat plus N kemudian diakar. Maka hasilnya adalah 0,2132. Kemudian untuk koreksi Yates, dalam menghitung nilai C square untuk tabel 2x2 dengan derajat bebas 1, rumus tersebut diadakan koreksi atau penyesuaian bila terdapat sel yang berisi frekuensi kurang dari 10. Koreksinya dinyatakan dengan rumus berikut. X kuadrat adalah sama dengan N dalam kurung AD dikurangi BC kemudian dikurangi N per 2 dan kemudian dikuadratkan dibagi dengan A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Contoh koreksi Yates. Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Asal pekerja terdiri dari dalam kota dan dari luar kota, sedangkan tingkat kerajinan terdiri dari rajin dan kurang rajin. Pekerja
yang rajin dari dalam kota sebanyak 7 dan dari luar kota sebanyak 23, jumlahnya 30. Sedangkan pekerja yang kurang rajin dari dalam kota sebanyak 8 dan dari luar kota sebanyak 12, jumlahnya 20. Kemudian pekerja dari dalam kota yang terdiri dari rajin dan kurang rajin, jumlahnya adalah 15, dan dari luar kota yang rajin dan kurang rajin, jumlahnya adalah 35, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 50. Pemecahannya, karena ada sel yang nilainya kurang dari 10, yaitu 7 dan 8, maka digunakan rumus dengan koreksi Yates sebagai berikut. Nilai C square sama dengan N dikali AD dikurangi BC dikurangi N per 2 pangkat 2 dibagi A ditambah B, C ditambah D, A ditambah C, dan B ditambah D. Tadi A ditambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Dari data yang diperoleh tadi dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 50 dikali 7 dikali 12 dikurangi 8 dikali 23 dikurangi 50 dibagi 2 pangkat 2. A-nya tadi diperoleh yaitu 7, A-nya 7, B 8, C 23, dan D adalah 12. Dibagi 7 ditambah 8 dikali 23 ditambah 12 dikali 7 ditambah 23 dikali 8 ditambah 12. Diperoleh hasilnya yaitu 281.250 dibagi 315.000. Hasilnya 0,8928. Untuk kasus yang lebih dari 2 kategori atau tabel kontingensi R dikali K, nilai C square-nya dihitung dengan rumus nilai C square sama dengan jumlah semua baris dikali jumlah semua kolom dikali frekuensi observasi pada baris ke I dan kolom ke J dikurangi frekuensi teoritis yang diharapkan pada baris ke I dan kolom ke J dibagi EIJ atau frekuensi teoritis yang diharapkan pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian untuk menghitung frekuensi teoritis yang diharapkan pada baris ke I dan kolom ke J atau EIJ sama dengan NI dikali NJ dibagi N, di mana NI adalah jumlah sampel baris ke I dan NJ adalah jumlah sampel baris ke J, sedangkan N adalah jumlah sampel keseluruhan. Contohnya, suatu lembaga riset pemasaran ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ukuran mesin cuci yang dibeli dengan besarnya jumlah keluarga dari pembeli mesin cuci. Dari responden, sebanyak 500 keluarga pembeli mesin cuci di beberapa kota besar. Setelah dilakukan wawancara, diperoleh informasi sebagai berikut. Ukuran mesin cuci terdiri dari besar, sedang, dan kecil. Sedangkan jumlah keluarga terdiri dari 1-2 orang, 3-4, 5-6, dan 7-8. Jumlah keluarga yang terdiri dari 1-2 orang yang membeli ukuran mesin cuci besar sebanyak 22, yang membeli ukuran mesin cuci sedang sebanyak 53, dan yang membeli ukuran mesin cuci kecil sebanyak 30, jumlahnya 105. Jumlah keluarga yang terdiri dari 3-4 orang yang membeli ukuran mesin cuci besar sebanyak 115, yang membeli ukuran mesin cuci sedang sebanyak 24,
yang membeli ukuran mesin cuci kecil sebanyak 67, jumlahnya 206. Jumlah keluarga yang terdiri dari 5-6 orang yang membeli ukuran mesin cuci besar sebanyak 77, yang membeli ukuran mesin cuci sedang sebanyak 15, dan yang membeli ukuran mesin cuci kecil sebanyak 38. Jumlahnya 130. Kemudian yang jumlah keluarga yang terdiri dari 7-8 orang yang membeli ukuran mesin cuci besar sebanyak 42, yang membeli ukuran mesin cuci sedang sebanyak 10, dan yang membeli ukuran mesin cuci kecil sebanyak 7. Jumlahnya 59. Jumlah keluarga yang membeli ukuran mesin cuci besar sebanyak 256, yang membeli ukuran mesin cuci sedang sebanyak 102, dan yang membeli ukuran mesin cuci kecil sebanyak 142. Jumlah keseluruhannya adalah 500. Kemudian dari data tersebut carilah koefisien korelasinya. Pemecahannya adalah frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis EIJ dihitung sebagai berikut. E11, di mana EIJ tadi rumusnya adalah NI dikali NJ dibagi N, jumlah sampel baris ke I dikali jumlah sampel baris ke J dibagi jumlah sampel keseluruhan. Diperoleh jumlah sampel baris ke I sebanyak 256 dan jumlah sampel baris ke J sebanyak 105. Yaitu 256 dikali 105 dibagi 500, hasilnya 53,76. Kemudian E12 yaitu jumlah sampel baris ke 1 sebanyak 256 dikali jumlah sampel baris ke 2 sebanyak 206. Jadi 256 dikali 206 dibagi 500, hasilnya 105,472. E13 diperoleh 256 dikali 130 dibagi 500, hasilnya 66,56. E14 diperoleh 256 dikali 59 dibagi 500, hasilnya 30,208. E21 diperoleh 102 dikali 105 dibagi 500, hasilnya 21,42. E22 diperoleh 102 dikali 206 dibagi 500, hasilnya 42,24. E23 diperoleh 102 dikali 130 dibagi 500, hasilnya 26,52. E24 diperoleh 102 dikali 59 dibagi 500, hasilnya adalah 12,36. E31 diperoleh 142 dikali 105 dibagi 500, hasilnya 29,82. E32 hasilnya diperoleh 142 dikali 206 dibagi 500, hasilnya adalah 58,504. E33 diperoleh 142 dikali 130 dibagi 500, hasilnya adalah 36,92. Dan yang terakhir E34 diperoleh 142 dikali 59 dibagi 500, hasilnya adalah 16,756. Nilai C² nya dapat dihitung sebagai berikut. Nilai C² adalah 22 dikurangi 53,76 pangkat 2 dibagi 53,76 ditambah 115 dikurangi 105,472
pangkat 2 dibagi 105,472 ditambah 42 77 dikurangi 66,56 pangkat 2 dibagi 66,56 ditambah 42 dikurangi 30,208 pangkat 2 dibagi 30,208 ditambah sampai 7 dikurangi 16,756 pangkat 2 dibagi 16,756. Hasilnya adalah 92,4493. Kemudian nilai koefisien kontingensi atau koefisien korelasi dihitung dengan rumus koefisien kontingensi sama dengan akar pangkat 2 dari nilai C square dibagi nilai C square ditambah jumlah sampel keseluruhan. Diperoleh akar pangkat 2 dari 92,4493 dibagi 92,4493 ditambah 500. Hasilnya akar pangkat 2 dari 0,156 adalah 0,3950. Jadi, koefisien kontingensi antara ukuran mesin cuci dengan jumlah keluarga pembeli adalah 0,3950. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.